Ini hanya untuk menggambarkan begitu luas dan begitu strategis serta kompleks mandat yang diberikan kepada Kementerian Keuangan sebagai suatu instansi pemerintah yang sangat penting. Dan kami menyadari tugas ini adalah tugas yang luar biasa berat, kepercayaan dan juga harapan menjadi sangat penting, tentu juga di dalam menjalankan tugas sebagai bendahara yang menjalankan dan mendesain kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan mungkin secara singkat kami bisa sampaikan terbagi menjadi 4 periode, terutama semenjak munculnya era atau periode reformasi, yaitu dengan munculnya Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara yang mengubah sama sekali bagaimana Kementerian Keuangan harus berorganisasi, di dalam mendesain organisasinya, di dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas SDM-nya, dan dalam mendesain bisnis prosesnya. Oleh karena itu, semenjak 2022 dan 2006, semenjak dilahirkannya undang-undang itu, Kementerian Keuangan berubah secara sangat radikal. Periode kedua tahun 2007 hingga 2012, di mana implementasi dari Undang-Undang Keuangan Negara mengharuskan kita memiliki sebuah struktur organisasi yang mampu mengelola mandat keuangan negara. Di sini kami melakukan atau membangun sebuah tata kelola baru, di mana balance scorecard atau tracking terhadap kinerja dari setiap unit bahkan ke individual mulai dibangun. Kami juga membentuk kantor pajak dan bea cukai modern. Kita mengubah dan meredesain remunerasi, reward, dan punishment, dan menerapkan standar service agreement, serta menjalankan untuk expenditure-nya performance based budgeting. Dengan berbagai benchmarking terhadap praktek-praktek internasional yang baik, kami mengadopsinya di dalam reform ini. Pada periode ketiga 2013 hingga 2018, kami mulai melakukan strategi sinergi antar unit eselon 1. Untuk mungkin dipahami, dulu Kemenku setiap unit eselon 1 menjadi semacam unit eselon 1 yang berdiri sendiri-sendiri. Tentu sebagai Menteri Keuangan akan mengalami tantangan yang luar biasa karena pada saat menjadi Menteri Keuangan harus menjalankan APBN, seluruh itu APBN adalah hasil gabungan dari sinergi unit eselon 1. Oleh karena itu penekanan pada reform jilid ketiga dan keempat adalah sinergi, baik dari sisi standar operating procedure, bisnis proses, bahkan dilakukan joint sinergi dan secondment atau penempatan staf-staf kita untuk diberikan kemampuan untuk saling mengenal. Jadi dalam hal ini pajak bea cukai kita lakukan penempatan silang supaya mereka memiliki apresiasi dan mengenal satu sama lain untuk peningkatan penerimaan negara. Dan sekarang juga dimasukkan DJA yang membawahi Direktorat Jenderal Anggaran yang membawahi penerimaan negara bukan pajak, sehingga memunculkan satu sinergi mengenai penerimaan negara. Demikian juga dari sisi belanja, kita akan terus meningkatkan sinergi antara DJA, DJPK, yaitu anggaran yang membawahi kementerian lembaga dan perimbangan keuangan serta BUN, dan juga below the line dengan perbendaraan, yaitu investasi BUMN, sehingga dari sisi langkah-langkah ini diharapkan akan semakin konsisten dari sisi setiap unit eselon 1 di dalam bekerja. Mereka tidak bekerja untuk memfokuskan pada dirinya sendiri, tapi dia menjadi semuanya terkait dalam fungsi bendahara negara yang komprehensif. Dengan munculnya era digital, maka sinergi dan kolaborasi ini menjadi makin luar biasa. Kami juga dengan pandemi menerapkan banyak sekali teknologi digital. Kami mengkonversi berbagai macam proses dengan aplikasi dan memunculkan apa yang disebut super apps di dalam lingkungan Kementerian Keuangan, satu Kemenku. Umpamanya pembayaran gaji, kemudian berbagai pengadaan, kita juga lakukan konsolidasi sehingga menimbulkan efisiensi dan tata kelola yang makin baik.
Integrasi dengan yang lain seperti Sakti, kemudian Siman, Aset itu kita lakukan, dan kita juga bekerja sama dengan kementerian lembaga lain. Inilah periode dan tahapan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Komponen reformasi birokrasi menyangkut sumber daya manusia, simplifikasi proses bisnis, internal control dari sisi pengawasan internal, perkuatan, organisasi, cara kerja baru, terutama dengan munculnya teknologi dan munculnya risiko yang berbeda, dan digitalisasi. Inilah ke-6 komponen reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang akan terus kita teliti dan kita perbaiki, karena ini menyangkut satu sama lain keterkaitan dan tentu memiliki juga dampak terhadap kinerja dan reputasi Kemenq. Baik, pimpinan dan anggota Komisi 11, Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya, seperti tadi yang telah dijelaskan, dan menurut saya ini adalah forum yang sangat tepat untuk mengklarifikasikan, walaupun terus terang aja Bu, jangankan masyarakat, kita aja ngikutinya juga jadi perlu suatu katakanlah penjelasan mungkin yang lebih diringkas gitu ya, untuk isu-isu yang kritikal. Untuk itu saya mencoba menyuarakan apa yang menjadi hati di masyarakat. Yang pertama adalah tadi dijelaskan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan itu telah dilaksanakan sejak tahun 2006, suatu perjalanan yang panjang. Namun sampai saat ini masih terjadi berbagai kasus yang menyeret pegawai Kementerian Keuangan dan mencederai kepercayaan publik. Ini sangat penting karena Kementerian Keuangan adalah kementerian yang sangat strategis dalam menghimpun keuangan negara. Jadi hal-hal yang menyangkut erosi kepercayaan ini perlu betul-betul menjadi perhatian. Kita mencatat dalam periode tahun 2009 sampai 2023 terdapat beberapa kasus korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan. Seperti yang menonjol adalah kasus korupsi Gayus Tambunan pada tahun 2010 dengan nilai transaksi tindak pidana pencucian uang TPPU sebesar 1,9 triliun. Kasus Angin Prayitno Aji tahun 2017 dengan nilai temuan indikasi TPPU sekitar 14,8 triliun. Kemudian kasus Dana Widiatmika, mantan pegawai pajak pada tahun 2012 dengan dugaan penerimaan gratifikasi senilai 2,5 miliar. Kemudian kasus korupsi impor tekstil 1,6 triliun oleh ex Kasih Bea Cukai Batam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau dilihat angkanya kan cukup signifikan. Tadi proses pertama adalah apakah justru dari laporan PPPU tadi, laporan dari PPATK, ada nggak dari kasus-kasus ini, baik yang sifatnya inquiry dari pihak Kementerian Keuangan, maupun yang dari evaluasi LH. Ini sangat penting nih, karena ini kan nilainya cukup fantastis, ya, angka-angkanya. Kenapa kok misalkan sampai tidak terdeteksi misalkan? Ini sangat penting ini. Jadi kan ketahuannya setelah mereka istilahnya kasusnya menguap, baru kemudian diketahui apa istilahnya tuh TPPU-nya sebesar itu. Bu Menteri Keuangan, para dirjen dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama, ya saya merasa sedih saja. Kenapa bangsa ini tidak pernah bisa keluar dari masalah yang sangat prinsipil. Kalau di luar negeri itu yang diuber pajak itu mafia-mafia. Jadi kalau orang boleh hebat, tapi kalau sama orang pajak pasti kalah. Biasanya mafia akan jatuh karena pajak. Yang saya sedihnya karena apa? Karena di sini yang mafianya ada di dalam pajak itu. Saya tidak mengatakan semua dirjen pajak ya. Oknum-oknum ini. Oknum-oknum berpura-pura sebagai fiskus,
Tapi sebetulnya mental mafia. Ini yang merusak bangsa ini. Khususnya merusak Departemen Keuangan yang memalukan kita semua. Ini sudah pasti menjadi pembicaraan di internasional. Di internasional bahwa bangsa ini masih ada fiskus yang model begini. Dan ini masih setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, masih ada. Mungkin levelnya yang level di bawahnya RAT. RAT ini kan eselon 3. Di bawah eselon ini pun masih banyak yang berkeliaran, yang kerjanya mengancam-ngancam pengusaha, dan ujung-ujungnya memeras. Ini yang sebetulnya yang harus diselesaikan, Bu Menteri. Kita masih menggunakan metode man to man, orang ketemu orang. Ini penyakitnya. Kalau fiskus ketemu dengan wajib pajak, pasti akan terjadi negosiasi. Apalagi kalau wajib pajaknya memang dia tahu bahwa ini dia punya kesalahan. Ketemu fiskus yang mentalnya babak belur, ya terjadi transaksi. Itu tidak bisa dihindari. Dan bisa terjadi kapan saja. Besok kita selesai, besoknya minggu depan ada lagi. Karena Ibu membawahi 44.000 pegawai pajak itu. Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua. Sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang sehebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak nggak bisa membuat sistem yang kayak gini? Ini masalah mau atau tidak aja. Kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Murah kok buat sistem-sistem begitu. Yang penting WP itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus. Itu nanti kalau udah nggak jadi menteri, Ibu, kalau sistemnya masih begini, pasti muncul lagi. Gayus begitu meledak, sekarang RAT, dan masih banyak menurut hemat saya yang model-model RAT. Banyak itu tidak dominan, yang lebih dominan lebih banyak, yang baiknya pun lebih banyak. Pegawai pajak yang baik-baik, yang benar-benar juga banyak itu. Tapi mereka akibatnya perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua, termasuk muka Ibu Menteri, tercoreng mukanya. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena Ibu lagi diserang, ya sekarang apapun yang Ibu lakukan, Bu Menteri, pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apes Ibu nih. Bener. Ya saya lihat di foto di media sosial sih, potongannya sama gitu. Kecuali mata saya udah ini, gitu loh. Jadi ini yang kena apes Bu Menteri. Ya, jadi bukan Bu Menteri yang salah gitu loh. Saya sih masih meyakini Bu Menteri punya integritas dan punya ini. Cuma kalau saya lihat dari di sini, kerjaan Ibu ini banyak sekali ini. Tumpang tindihnya sehingga waktu untuk fokus tuh juga menurut hemat saya ada keterbatasan.